Mulai tanggal 5 Mei lalu, WHO resmi ngumumin kalau pandemi COVID-19 sudah berakhir. Virus yang begitu menghebohkan ini dulu sempat memberi kita pukulan yang telak selama bertahun-tahun dan menimbulkan banyak berbagai kesedihan yang ditinggalkan. Ya, untungnya sekarang udah berakhir. Nah, di dunia film sendiri, tema soal wabah penyakit atau virus udah banyak banget dibikin. Kebanyakan dari film-film ini bahkan menyajikan plot yang seru dan memikat, apalagi virus bisa bikin zombie. Itu bakal cocok banget untuk ditonton bareng teman atau keluarga. Sebagai penikmat film, kita bakal ngasih kalian rekomendasi 7 film tentang wabah penyakit. Jadi, yuk kita simak. No treatment for flu. As of last night, the flu is out what we're looking at. Someone doesn't have it. In 3 months, it's 1 billion. That's where we... Pertama, Contagion 2011. Contagion merupakan film bergenre drama thriller tentang wabah penyakit yang hampir sama dengan virus COVID-19. Dengan inspirasi filmnya yang datang dari pandemik wabah virus SARS di tahun 2002 sampai 2004 dan pandemik flu di tahun 2009. Dengan sutradara yang mengarahkan film adalah Steven Soderbergh. Beliau sendiri udah terkenal banget dengan karya Ocean triloginya. Film yang diproduksi oleh Warner Bros Pictures ini dibintangi oleh pemeran utama yang sudah terkenal di dunia perfilman, seperti Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, dan Marion Cotillard. Cerita dari Contagion ini bermula ketika Ben Affleck yang melakukan perjalanan bisnis di Hong Kong kembali ke Minnesota. Yang nggak diketahui ternyata dia terjangkit suatu virus. Dia lalu tanpa sengaja nularin virus tersebut ke anaknya sampai meninggal dunia, serta beberapa orang yang pernah melakukan kontak fisik dengannya. Contagion ini nunjukin gimana virus dapat cepat tersebar dari negara satu ke negara lain dan penanganan dari pemerintah. Kondisinya juga mirip banget dengan virus COVID-19, jadi seenggaknya kita bakal sedikit relate. Film ini juga punya penjelasan ilmiah dan reaksi yang cukup rapi dan gak berlebihan, jadi terasa lebih realistis. Satu hal lain juga dengan adanya para aktor-aktris yang terkenal dan punya penampilan yang kuat bikin filmnya lebih hidup lagi. That's where we're headed. I need you to get me the names of everyone who serviced this film. James Cole, cleared from quarantine. You two wait outside. Antisocial sex. Insolence. Selanjutnya, 12 Monkeys 1995. 12 Monkeys merupakan film sci-fi yang diarahkan oleh sutradara legendaris yaitu Terry Gilliam yang sebelumnya membuat karya sensasional Brazil pada tahun 1985 lalu. Film ini sendiri terinspirasi dari film pendek Prancis rilisan tahun 1962 berjudul La City yang udah di-remake dalam bentuk TV series. 12 Monkeys ini dibintangi oleh para aktor kawakan yakni Bruce Willis, Brad Pitt, dan Madeleine Stowe. Mengisahkan tentang virus misterius yang tersebar di tahun 1996 yang mengakibatkan 99% manusia di bumi ini mati dan menyebabkan 1% sisanya harus bertahan hidup di bawah tanah. Di dunia masa depan, James Cole, seorang narapidana, kemudian dikirim menjadi volunteer ke masa lalu untuk menyelidiki virus tersebut. 12 Monkeys ini sebenarnya lebih ke film time travel daripada virus itu sendiri. Meskipun begitu, tetap aja inti dari plotnya juga tentang virus. Terry Gilliam dengan kualitas sebagai sutradara mampu bikin film ini mengalir dengan lancar, mengikat dengan rasa penasaran tentang apa yang terjadi dan kemudian munculin sebuah plot twist yang enggak ngecewain. Para aktor utamanya enggak nampilin penampilan yang luar biasa, namun tetap bisa dinikmati. Why don't you sit down, Mr. Cole? Do you ever think there's no I in team, but there is an I? Selanjutnya, Shaun of the Dead 2004. Shaun of the Dead merupakan film horor komedi yang menjadi bagian dari Cornetto trilogi karya sutradara Edgar Wright. Film ini dibintangi oleh duet Simon Pegg dan Nick Frost. Rilis di tahun 2004 mendapatkan banyak respon positif dari kritikus ataupun penonton awam. Di situs IMDb sendiri mendapatkan rating sebesar 7,9 dan di Rotten Tomatoes memberikan skor sebesar 92%. Film ini menceritakan tentang Shaun, seorang pria yang harus menyelamati orang-orang di circle-nya dari para zombie. Shaun juga nggak taunya punya banyak persoalan dalam hidupnya, apalagi tiap plan yang doi buat ujung-ujungnya gagal. Relationship dengan kekasihnya Liz harus kandas. Shaun juga yang kerja sebagai sales advisor juga kurang dihormati sama juniornya. Ada lagi hubungan Shaun dengan ibunya yang harus bermasalah karena ayah tiri Shaun. Tapi untungnya Shaun punya sahabat yang selalu ada untuknya bernama Ed. Masalah utama dalam film ini muncul pas
pas new super flu virus menyerang kota London dan menyebabkan orang yang kena virus itu menjadi zombie. Nah, pas situasi ini Son harus menyelamatkan orang-orang terdekatnya dan nyari tempat yang aman untuk bersembunyi. Kalau banyak film bertema virus zombie dibawain dengan penyampaian serius dan menegangkan, beda halnya dengan Shaun of the Dead. Film ini jadi sajian yang puas buat kita yang pengennya nonton film virus zombie yang ringan dan santai. Secara komedi, Shaun of the Dead benar-benar bisa diandalin buat mengocok perut. Duo Nick Frost dan Simon Pegg memang tahu banget gimana caranya jadi tokoh yang sanggup memancing tawa. Konsepnya yang dibawa juga sungguhlah hal yang baru pada masanya, terlebih ketika marodiin film Dawn of the Dead. Adegan yang paling ikonik tentu aja ketika semua karakter terjebak di pub dan harus melawan zombie pakai alat seadanya dengan iringan lagu Don't Stop Me Now milik Queen. KTX 406 열차가 합니다. 이상한 사람이 하나 타고 있는 것 같아. Selanjutnya, Train to Busan 2016. Train to Busan merupakan film asal Korea Selatan yang rilis pada tahun 2016. Film dengan arahan dari sutradara Yoon Sang-ho dan diperankan oleh aktor Korea ternama seperti Don Lee, Gong Yoo, Jung Yoo-mi, dan Kim Soo-an. Di negara asalnya, film ini sukses besar dengan menembus angka sebesar 10 juta penonton dengan total pendapatannya sebesar 98,5 juta US dollar. Film ini juga sempat ditayangin di Cannes Festival, mengisahkan tentang Sok-woo, seorang ayah yang sudah bercerai dengan istrinya. Bersama putrinya yang bernama Soo-an, Sok-woo melakukan perjalanan ke Busan untuk bertemu mantan istri yang merupakan ibu dari putrinya menggunakan kereta api. Nggak disangka sebuah virus misterius yang bisa mengubah orang menjadi zombie sedang menyebar. Mereka yang udah masuk ke dalam kereta merasa aman, namun salah satu orang ternyata udah terkena virus tersebut dan menyebarkan ke orang lainnya. Semua orang berusaha menyelamatkan diri termasuk Sok-woo dan anaknya. Train to Busan menjadi sajian yang sempurna buat penggemar zombie ataupun yang suka dengan film-film action thriller. Yang bikin film terasa super menegangkan udah pasti utamanya karena para zombinya bisa berlari dan bergerak dengan cepat. Namun kelebihan dari film Train to Busan gak cuma di situ aja. Film ini juga dengan sempurna menyoroti berbagai karakternya. Kita diajak merasakan apa yang mereka alami. Perasaan takut terhadap zombie menimbulkan watak asli para karakternya. Hal ini efektif bikin kita semakin terikat dengan mereka. But the fate of the nation, we cannot. I'm confident that each of you Is being quarantined. 24 hours. Selanjutnya, Outbreak 1995. Outbreak merupakan film drama garapan sutradara Wolfgang Petersen dan dibintangi oleh Dustin Hoffman, Rene Russo, dan Morgan Freeman. Film ini sendiri mengangkat cerita tentang virus mematikan yang mirip dengan virus Ebola dan disebut dengan virus Motaba. Outbreak ini diproduksi oleh Warner Bros pada tahun 1995 dengan filmnya yang berbudget sekitar 50 juta US dollar, sukses meraup keuntungan senilai 189,8 juta US dollar. Mengawali kisah filmnya dari seekor monyet yang diselundupin dari Afrika ke Amerika Serikat. Ternyata penyelundupan monyet ini membawa virus Motaba yang merupakan virus yang menyebabkan kematian massal di California. James Scott adalah pria yang menyelundupi monyet tersebut dan nggak tahu kalau selama perjalanan dirinya udah terinfeksi virus Motaba melalui kontak muka dengan air liur monyet. Meski monyet pembawa virus itu udah dilepas, tapi sialnya nggak menghambat penyebaran virus Motaba. Akhirnya virus Motaba pun menyebar cepat layaknya flu burung. Film ini menjadi salah satu contoh genre bencana wabah penyakit yang punya struktur cerita yang sederhana tapi solid dan berani. Berbagai adegan yang memperlihatkan cepatnya virus ini tersebar secara infeksi yang mengerikan sukses bikin filmnya menjadi mencekam. Para aktor di film ini juga tak luput diberikan pujian karena penampilan mereka yang menawan. The greatest medical crisis begins. For your protection, please report anyone with a skin rash or All city hospitals are reporting cases tested. The death toll could increase. Be shut down. Selanjutnya The Flu 2013. Satu lagi film asal Korea Selatan yang ada di list kali ini yakni The Flu. Film yang rilis 10 tahun yang lalu ini disutradarai oleh Kim Sung-soo yang juga ikut nulis naskahnya bareng Lee Yong-jong. The Flu juga dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Korea seperti So-ae, Jang Hyuk, dan Ma Dong-seok.
Filmnya berkisah tentang wabah yang melanda di kota Bundang, Korea Selatan. Seorang dokter yang bernama Kim yang kecelakaan mobil bertemu dengan Kang, seorang petugas emergency respon tim. Di tempat lain, 2 orang kakak beradik nyelundupin puluhan imigran ilegal dalam sebuah kontainer. Tapi ternyata tanpa diduga, semua imigran dalam kontainer tersebut tewas dan cuma menyisakan seorang bocah yang berhasil lari ke kota. Mereka tidak tahu kalau para imigran itu tewas karena virus mematikan. Lalu sang adik pun mengalami gejala sakit, dibawa ke rumah sakit dan tewas. Bencana pun dimulai ketika warga yang tertular. Banyak situasi yang terjadi dalam film The Flu yang mirip dengan kejadian ketika pandemi COVID-19 menyebar pada puncaknya. Mulai dari awal penyebaran, kebiasaan dan pemberontakan yang terjadi. Salah satunya fenomena panic buying. The Flu juga menyajikan cerita yang dramatik, ambisius dan menegangkan, walau terkadang tidak mengindahkan logika di paruh akhir filmnya. Let's go find your mom. I'm going to get her back. I just want to talk. And I want honest answers. Have any idea what's going on out there? Dan untuk yang terakhir, ini ada film It Comes at Night 2017. Rekomendasi terakhir datang dari rumah produksi film independen ternama A24 dengan filmnya yang berjudul It Comes at Night. Film ini rilis pada tahun 2017 dan diarahkan dan ditulis oleh sutradara Trey Edward Short. It Comes at Night ini sendiri adalah film bergenre horor dengan tema post-apokaliptik yang dibintangi oleh Joel Edgerton, Christopher Abbott, dan Riley Cook. It Comes at Night ini mengajak kita berfokus pada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Paul sang ayah, Sarah sang ibu, dan anak remajanya yang bernama Travis. Mereka harus bertahan hidup setelah tersebarnya sebuah virus aneh yang memberikan efek yang dapat membunuh manusia dan bakal bikin penderitanya begitu sensitif di malam hari. Keluarga ini menjalani sebuah kehidupan mengerikan dan mencari berbagai macam cara untuk melindungi diri dari virus berbahaya yang menunggu mereka di luar. Sebagai film horor, It Comes at Night ini sukses mengikuti perjalanan mencekam dan menegangkan lewat alur ceritanya yang misterius dan penuh dengan teror prasangka buruk, kecemasan, dan paranoia. Layaknya film A24 pada umumnya juga, It Comes at Night juga tentu punya visual dan musik yang keren. Dengan hal-hal seperti ini rasanya alur ceritanya yang lambat menjadi lebih terbayarkan. Put your mask on. Nobody's sick here. Dari rekomendasi kami tadi, mana nih yang menarik perhatian kalian?